Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini tetap dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks prosedur kompleks. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan secara berurutan dari awal sampai akhir. Itulah namanya teks prosedur kompleks. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama adalah mengkonstruksikan informasi dalam teks prosedur kompleks. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan langkah-langkah dalam teks prosedur kompleks. Yang ketiga, menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur kompleks. Yang keempat, mengembangkan teks prosedur kompleks. Anak-anak sekalian, teks prosedur kompleks adalah karya tulis yang menunjukkan informasi mengenai langkah-langkah atau tahapan yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tentunya tahapan informasi yang dimuat harus logis dan jelas. Pemilihan dan penulisan kalimat yang digunakan dalam teks prosedur hendaknya yang ringkas sehingga mudah untuk dimengerti. Adapun ciri-ciri teks prosedur kompleks adalah yang pertama, biasanya berisi beberapa langkah atau tahapan-tahapan. Yang kedua, bersifat aktual dan akurat, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, langkah berkelanjutan bersama penjelasan, bersifat logis, bersifat universal, disusun secara informatif, dan juga menggunakan pola kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, dan menggunakan kata kerja penghubung. Menggunakan kata keterangan untuk menunjukkan suatu tempat, waktu, serta cara agar lebih tepat. Memiliki struktur yang terdiri dari tujuan, materi, bahan, dan langkah-langkah. Anak-anak sekalian, adapun langkah-langkah penulisan dalam teks prosedur kompleks biasanya yang pertama adalah menentukan topik. Tentunya sebelum kita menulis teks prosedur kompleks, kita tentukan dulu topik yang akan kita kerjakan. Kemudian mengumpulkan sumber informasi. Kemudian mengembangkan informasi tersebut, dan baru kita menyusun teks prosedur kompleks. Sekalian, pada langkah-langkah ini biasanya kalian akan bisa menjelaskan tentang proses dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan atau ditempuh demi memperoleh hasil yang sesuai dan yang maksimal sesuai dengan tujuan perbuatan teks prosedur kompleks yang dimaksud. Setiap langkah atau tahapan harus dilakukan secara runut, tidak boleh secara acak, mulai dari tahap 0 sampai dengan membahas hasil yang dicapai. Anak-anak sekalian, bagaimana kita menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur kompleks? Seperti jenis teks lainnya, teks prosedur kompleks tentunya juga memiliki unsur kebahasaan tersendiri, yang diantaranya seperti yang pertama, menggunakan kata konjungsi, temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu dari kegiatan tahapan yang dilakukan, dan bersifat kronologis seperti kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah. Kita akan menentukan perintah larangan yang harus ditaati dalam
pelaksanaan suatu teks prosedur kompleks. Yang ketiga, menggunakan kata perba materia atau kata perba tingkah laku. Kata perba material adalah suatu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ayam, haluskan bumbu, tuangkan minyak, dan lain-lainnya. Sedangkan kata perba tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan. Yang keempat, adanya partisipan manusia, yaitu semua orang yang ikut serta dalam kegiatan teks prosedur kompleks. Jadi dalam hal ini partisipasi atau manusia terlibat dalam teks prosedur kompleks. Yang kelima, menggunakan bilangan sebagai penanda urutan. Ya, misalnya ya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan ya. Dan selanjutnya menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita jelaskan ya unsur kebahasaan dalam teks prosedur kompleks ya. Sekarang struktur teks prosedur kompleks ya, yang akan kita bahas dalam pembahasan ini. Kompleks merupakan bagian yang sangat penting. Teks prosedur kompleks memiliki struktur teks yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tujuan. Bagian ini selain memuat judul, berisi juga tentang tujuan atau alasan dari pembuatan teks prosedur kompleks yang dimaksud, atau hasil akhir yang akan dicapai ketika kita melakukan tahapan atau langkah-langkah pada teks prosedur tersebut. Yang ketiga, material. Bagian ini pada umumnya membahas tentang bahan atau material apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan teks prosedur kompleks, alat apa saja yang diperlukan dalam mengolah material atau bahan tersebut. Bila teks prosedur kompleks yang akan kita tulis tidak membahas tentang cara pembuatan suatu, maka tidak perlu menyertakan material atau bahan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Pada bagian langkah-langkah ini, kita bisa menjelaskan tentang prosedur dan tahapan maupun langkah-langkah yang perlu dilakukan atau ditempuh dalam memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang maksimal, sesuai dengan tujuan dari perbuatan teks prosedur kompleks yang dimaksud. Setiap langkah atau tujuan tahapan harus dilakukan secara runut, tidak boleh secara acak. Teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang berisi tentang tahapan maupun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu hal. Hal yang dimaksud dapat menjadi apa saja, mulai dari menyusun sesuatu yang nantinya akan disajikan secara berurutan maupun melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Bagaimana cara kita mengembangkan teks prosedur kompleks? Pada kesempatan ini tentunya kalian akan mencoba untuk latihan bagaimana cara mengembangkan teks prosedur kompleks. Anak-anak silahkan untuk membuat teks prosedur kompleks, yaitu cara membuat pisang goreng. Waktu kalian mengerjakan adalah 10 menit mulai dari sekarang. Anak-anak sekalian, dengan demikian pada kesempatan ini, karena waktu kita sudah habis, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa teks prosedur kompleks adalah jenis teks yang berisi tentang tahapan maupun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan suatu hal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.